Pernah nggak sih lo lagi lapar banget tengah malam? Kayak lapar yang menusuk-nusuk ke ulu hati gitu. Satu-satunya harapan lo cuma sebungkus Indomie goreng di lemari. Lo pun mulai ritual sakral masak air rebus mie tiriskan terus campur bumbu. Simple kan? Tapi coba deh kita pikirin lagi. Proses bikin Indomie itu sebenarnya nggak sesimpel kelihatannya. Ada banyak hal yang saling berhubungan. Kalau apinya kegedean, airnya cepat habis sebelum minyak matang. Kalau kelamaan ngerebus, minyak jadi lembek kayak bubur. Kalau salah nuang bumbu, rasanya jadi aneh. Semuanya harus pas dan saling terkait. Nah, tanpa sadar, lo sebenarnya lagi berinteraksi dengan sebuah sistem memasak Indomie. Ada bahan-bahannya atau input mie air bumbu. Ada prosesnya merebus, meniriskan mengaduk, dan ada hasilnya atau output sepiring Indomie goreng nikmat yang menyelamatkan lo dari kelaparan akut. Kalau salah satu elemen ini bermasalah, misalnya gas kompornya habis, atau lo salah masukin bumbu soto padahal minyak goreng, hasil akhirnya pasti kacau. Ini mirip banget sama hubungan gue sama gebetan. Inputnya udah perhatian, prosesnya udah ngajak jalan, tapi outputnya malah di-read doang. Pasti ada elemen yang salah di sistem PDKT gue. Ini bukan cuma soal Indomie atau nasib percintaan gue yang ngenes. Coba lihat sekeliling. Tubuh kita itu sistem. Motor yang lo pakai ke kampus itu sistem. Bahkan antrean di kantin pas jam makan siang itu juga sebuah sistem. Semuanya terdiri dari bagian-bagian kecil yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Memasak Indomie tujuannya biar kenyang. Sistem motor tujuannya buat nganterin lo dari satu tempat ke tempat lain tanpa harus jalan kaki sambil kepanasan. Kalau kita mulai melihat segala sesuatu sebagai sebuah sistem, cara kita memandang dunia jadi beda banget. Jadi lebih luas, nggak cuma sepotong-sepotong. Oke, setelah tadi kita ngomongin filsafat di balik sebungkus Indomie, sekarang kita coba serius sedikit. Sedikit aja, janji nggak bakal bikin kepala ngebul. Jadi apa itu pendekatan sistem? Gampangnya gini, ini adalah cara melihat masalah secara utuh. Kayak nonton film dari awal sampai akhir, lengkap dengan credit scene-nya. Bukan cuma nonton trailernya doang. Pendekatan ini ngajarin kita untuk nggak cuma fokus sama satu bagian kecil yang lagi rusak, tapi juga melihat gimana bagian itu nyambung sama bagian-bagian lainnya. Bayangin lo punya sebuah sepeda, rantainya putus. Orang yang nggak pakai pendekatan sistem mungkin cuma bakal fokus ganti rantai. Tapi orang yang berpikir sistem bakal nanya lebih jauh. Kenapa rantainya bisa putus? Oh, mungkin karena gearnya udah aus. Kenapa gearnya aus? Mungkin karena gue jarang ngasih pelumas. Kenapa gue jarang ngasih pelumas? Karena gue malas. Pendekatan sistem membantu kita menemukan akar masalah, bukan cuma ngobatin gejalanya doang. Istilah kuncinya, input, proses, output, feedback loop. Boundary, tentukan sejauh mana kita mau analisis. Contoh, batasnya cuma di dapur lo, nggak sampai pabrik tepungnya. Menentukan batasan ini membantu kita fokus dan nggak pusing sendiri mikirin hal-hal yang nggak relevan. Jadi pendekatan sistem adalah seni, melihat hubungan, memahami proses, cari akar masalah dalam batasan yang jelas. Keren gak jadi detektif buat masalah sehari-hari? Ya. Mungkin ada yang nanya, Bang, kenapa harus ribet ini sih? Kenapa nggak langsung aja diberesin masalahnya? Pertanyaan bagus. Jawabannya adalah karena banyak masalah di dunia ini nggak sesederhana rantai sepeda yang putus. Banyak masalah itu kompleks, ruwet, dan saling terkait kayak kabel headset di dalam kantong. Kalau kita cuma lihat satu bagian, solusi kita bisa jadi malah menimbulkan masalah baru di tempat lain. Disinilah pentingnya pendekatan sistem dalam pemodelan dan simulasi. Model itu kan kayak miniatur dari dunia nyata. Kalau cara kita melihat dunianya aja udah salah, ya miniaturnya juga pasti ngaco. Pemodelan dengan pendekatan sistem itu ibarat bikin denah sebuah gedung sebelum mulai membangun. Lo bisa lihat di mana letak kamar, toilet, dapur, dan gimana semuanya terhubung. Lo bisa simulasiin, gimana ya kalau nanti ada kebakaran, jalur evakuasinya lewat mana. Dengan model itu lo bisa mencoba berbagai skenario tanpa harus benar-benar membakar gedungnya. Nah, sama halnya dalam bisnis atau kebijakan publik. Kita bisa bikin model sistemnya, terus kita simulasiin gimana kalau harga BBM naik, apa dampaknya ke biaya transportasi, harga makanan di masyarakat. Ini jauh lebih aman dan murah daripada langsung naikin harga, terus lihat apa yang terjadi. Manfaat lainnya adalah kita jadi bisa mengantisipasi efek yang nggak terduga. Kadang, niat baik bisa menghasilkan dampak buruk. Contohnya, pemerintah mau mengurangi macet dengan cara melebarkan jalan.
Awalnya mungkin lancar, tapi karena jalanan jadi lebar dan bagus, malah makin banyak orang yang tergiur beli mobil buat lewat jalan itu. Akhirnya, beberapa tahun kemudian, jalannya macet lagi, bahkan lebih parah. Ini yang disebut efek samping atau unintended consequence. Dengan model sistem, kita bisa melihat potensi efek samping ini sejak awal dan merancang solusi yang lebih tahan lama. Jadi, pendekatan sistem dalam pemodelan itu bukan buat bikin ribet, tapi justru buat menyederhanakan keruwetan dunia nyata ke dalam sebuah model yang bisa kita pahami dan kita mainkan. Kita bisa jadi kayak lagi main game simulasi kota, tapi yang kita atur adalah masalah beneran. Kita bisa tes berbagai kebijakan atau solusi, lihat hasilnya, belajar dari kesalahan, dan akhirnya menemukan strategi terbaik. Contoh sistem itu ada di mana-mana, nggak cuma di buku teks yang tebalnya bisa buat ganjel pintu. Mari kita lihat salah satu industri yang paling dekat sama perut kita, industri pangan. Misalnya ayam geprek. Sepiring ayam geprek pedas level 10 yang ada di depan lo itu adalah output dari sebuah sistem yang panjang dan rumit banget. Semuanya dimulai dari input paling dasar di sektor pertanian. Ada peternak yang memelihara ayam. Mereka butuh input lagi, bibit ayam, pakan, air, obat-obatan, kandang. Prosesnya adalah membesarkan ayam itu sampai bobotnya ideal. Setelah ayamnya siap panen, output dari sistem peternakan, ayam itu masuk ke sistem berikutnya, rumah potong dan distribusi. Di sini, ayam dipotong, dibersihkan, dikemas, didistribusikan ke berbagai tempat, termasuk ke warung ayam geprek langganan lo. Proses ini melibatkan banyak elemen, pekerja, mesin pemotong, mobil box berpendingin, dan manajemen logistik yang rumit. Kalau satu aja bagian macet, misalnya mobilnya mogok, bisa-bisa warung geprek favorit lo hari itu nggak jualan karena nggak dapat pasokan ayam. Sampai di warung geprek, ayam tadi masuk lagi ke sistem yang baru, sistem dapur. Inputnya adalah ayam mentah, cabai, bawang, tepung minyak, dan nasi. Prosesnya adalah memasak nasi, menggoreng ayam sampai crispy, mengulek sambal sesuai level pesanan, lalu menggeprek ayamnya di atas sambal. Outputnya, tentu saja, sepiring ayam geprek yang siap memuaskan hasrat pedas lo. Di sistem ini, ada feedback loop juga. Kalau banyak pelanggan komplain ayamnya kurang matang, si juru masak akan dapat feedback untuk menggoreng lebih lama di kemudian hari. Lihat kan? Dari peternak ayam sampai jadi ayam geprek, itu adalah sebuah rantai sistem yang saling terhubung. Masalah di satu titik bisa merembet ke titik lainnya. Misalnya, kalau harga pakan ayam input di sistem peternakan naik, maka biaya produksi ayam naik. Akibatnya, harga jual ayam ke warung geprek juga naik. Ujung-ujungnya, harga seporsi ayam geprek yang lo beli juga ikut naik. Dengan memahami keseluruhan sistem ini, seorang pengusaha ayam geprek bisa membuat strategi. Mungkin bisa cari pemasok ayam lain, atau mungkin dia harus sedikit menaikkan harga dengan penjelasan yang baik ke pelanggan. Itulah kekuatan melihat gambaran besarnya. Seringkali, kita cenderung melihat masa secara terpotong-potong, kayak nonton trailer film. Kita cuma lihat adegan serunya tanpa tahu konteks ceritanya. Masalah sampah menumpuk di lingkungan. Solusi instan, tambah tempat sampah dan petugas kebersihan. Itu nggak salah, tapi cuma menyentuh permukaan. Ini kayak obat penurun demam untuk infeksi. Demam turun sementara, infeksinya tetap. Sekarang pakai kacamata pendekatan sistem. Kita telusuri alurnya, bukan cuma gejala. Kenapa sampah menumpuk? Karena banyak warga buang sampah sembarangan. Kenapa buang sembarangan? Tempat sampahnya jauh. Tempat sampahnya selalu penuh. Kenapa penuh? Jadwal pengangkutan nggak teratur. Kenapa nggak teratur? Jumlah truk kurang. Rutenya nggak efisien. Masalahnya jadi bercabang kemana-mana. Dengan pendekatan sistem, kita lihat semuanya sebagai satu kesatuan. Sistem produksi sampah, tingkat rumah tangga, sistem pengumpulan, tingkat lingkungan, sistem pengelolaan tingkat kota. Semua saling terkait. Solusi jadi lebih menyeluruh. Bukan cuma tambah tempat sampah, memperbaiki jadwal truk, memperbaiki rute truk, program edukasi pemilahan di rumah tangga, program daur ulang untuk kurangi volume. Solusi jadi strategis dan berkelanjutan. Jangan takut kalau masalah terlihat kompleks. Mengakui kompleksitas memberi kesempatan menemukan solusi manjur. Mulailah berlatih, lihat masalah sekitar lo. Kenapa antrean ATM sering panjang? Kenapa jalanan kampus banjir saat hujan deras? Coba gambar alurnya. Cari komponennya dan hubungan antar komponen. Buat model sederhana di kertas. Coret-coret panah, input, proses, dan outputnya. Ini langkah awal jadi pemecah masalah andal. Bukan pedem syarat yang baik. Berani coba?